Ada sebuah rahasia tersembunyi yang membedakan kehidupan biasa dari kehidupan yang luar biasa. Dan itu hampir tidak pernah terkait dengan keberuntungan, warisan, bakat murni, atau peluang sempurna. Ini dimulai di tempat yang tidak terlihat, mendahului uang, hasil, dan bahkan keputusan. Ini dimulai dengan bagaimana Anda berhubungan dengan apa yang sudah Anda miliki. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan bersyukur setelah semuanya membaik ketika mereka menghasilkan lebih banyak, melunasi utang, menaklukkan ketakutan mereka, atau akhirnya mengendalikan hidup. Namun, permainan kemakmuran bekerja justru sebaliknya. Pertama, Anda belajar bersyukur, lalu kenyataan Anda bergeser. Kedengarannya terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, dan itulah justru mengapa kebanyakan orang mengabaikannya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa individu, bahkan mereka yang berpenghasilan besar, terus-menerus bergumul dengan uang, selalu stres, selalu diambang emosional, sementara yang lain, dengan jauh lebih sedikit, tampaknya membawa keringanan yang menarik peluang ke arah mereka? Itu bukan kebetulan belaka, itu adalah keadaan pikiran. Ketakutan tidak cukup, ketakutan akan kekurangan, kecemasan konstan atas tagihan, perbandingan, dan tekanan sosial, semua faktor ini membentuk getaran yang Anda pancarkan ke dunia. Dan hidup merespons dalam frekuensi yang sama persis. Mereka yang menyimpan kekurangan internal menarik kekurangan eksternal. Mereka yang hidup dalam konflik internal bernegosiasi dengan konflik eksternal. Rasa syukur bukan hanya hiasan cantik untuk kutipan motivasi. Itu adalah kunci penyetel internal. Ketika Anda mengungkapkan rasa terima kasih, Anda memberi sinyal kepada alam bawah sadar Anda bahwa Anda aman. Dan begitu alam bawah sadar merasakan keamanan, ia berhenti menyabotase keputusan, menghentikan tindakan, dan menghambat pergerakan menuju pertumbuhan. Kebanyakan orang percaya mereka tidak makmur karena kurangnya pengetahuan investasi, pendidikan, atau peluang. Namun, pada intinya, masalahnya hampir selalu emosional. Ini adalah hidup dalam antisipasi konstan akan sesuatu yang salah. Ini adalah menghabiskan uang untuk mengurangi kesusahan. Ini adalah bekerja didorong oleh ketakutan, bukan oleh tujuan. Pertanyaan yang hampir tidak ada yang berani tanyakan adalah ini. Apakah saya mencoba mencapai kemakmuran dengan lari dari ketakutan, alih-alih membangun dari dasar rasa syukur? Karena apapun yang Anda fokuskan akan meluas. Jika Anda fokus pada apa yang hilang, perasaan kekurangan berlipat ganda. Jika Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki, perasaan kelimpahan meluas. Dan tubuh Anda merespons ini. Pikiran Anda merespons ini. Perilaku Anda merespons ini. Hidup Anda merespons ini. Ada saat dalam hidup saya ketika saya hampir tidak memiliki apa-apa. Saya berpindah-pindah pekerjaan serabutan, tanpa arah, kejelasan, atau cakrawala yang jelas. Tidak ada rencana, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan, hanya frustrasi. Hal yang paling aneh adalah, selama fase itu saya tidak hanya mengeluh tentang kekurangan uang. Saya mengeluh tentang segalanya. Cuaca, orang-orang, keluarga saya, peluang, usia saya, kota, pemerintah, dan bahkan diri saya sendiri. Dan semakin saya mengeluh, semakin segala sesuatu di sekitar saya tampaknya mengkonfirmasi bahwa hidup ini benar-benar sulit, tidak berterima kasih, dan tidak adil. Sampai suatu hari, setelah menemukan cara berpikir baru, saya dihadapkan pada ide yang hampir menyinggung bagi seseorang yang terjebak dalam kekurangan. Mulailah dengan bersyukur sebelum Anda memiliki alasan yang jelas untuk melakukannya. Gagasan itu terasa seperti penghinaan terhadap penderitaan saya. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir tidak memiliki arah bisa mulai merasa bersyukur? Namun, sesuatu di dalam diri saya memutuskan untuk mencobanya. Saya memulai dengan agak canggung. Saya bersyukur karena masih hidup. Saya bersyukur memiliki kesehatan untuk bekerja. Saya bersyukur telah belajar sesuatu yang baru pada hari itu. Awalnya, rasanya tidak tulus, tetapi sesuatu mulai bergeser. Bukan uang yang berubah lebih dulu. Itu adalah sikap saya, lalu disiplin saya, lalu keputusan saya, lalu hasil saya.
Rasa syukur tidak langsung mengubah dunia eksternal. Itu mengubah dunia internal Anda. Dan ketika dunia batin Anda bergeser, dunia luar hanya mengikutinya. Kemakmuran tidak berasal dari rekening bank Anda. Itu dimulai dengan keadaan emosional di mana Anda bangun setiap hari. Dan ketika Anda mengubah keadaan itu, Anda mengubah jenis peluang yang mulai Anda pahami, jenis keputusan yang berani Anda ambil, dan tingkat ketekunan yang dapat Anda pertahankan. Apa yang memisahkan kehidupan yang stagnan dari yang berkembang hampir tidak pernah kecerdasan. Itu adalah energi emosional yang menggerakkan seseorang setiap hari. Rasa syukur bukanlah konformisme, itu adalah penyelarasan. Ini adalah melangkah keluar dari konflik internal dan masuk ke dalam aliran penciptaan. Dan begitu aliran itu dimulai, tidak ada yang tetap sama untuk waktu yang lama. Ada momen penting ketika seseorang harus memilih apakah akan terus bereaksi terhadap kehidupan secara otomatis dengan pola kekurangan atau mengambil kendali emosional atas narasi mereka sendiri. Karena kemakmuran bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda. Itu adalah sesuatu yang terjadi melalui Anda. Setiap kali Anda mengeluh, Anda memperkuat dalam sistem saraf Anda pesan bahwa Anda kekurangan. Setiap kali Anda mengungkapkan rasa syukur, Anda memperkuat pesan bahwa Anda sedang membangun. Dan alam bawah sadar merespons jauh lebih kuat terhadap jenis perintah ini daripada keinginan sadar Anda. Anda mungkin secara sadar menyatakan ingin menjadi kaya, tetapi jika secara internal Anda hidup tegang, tidak aman, dan tidak percaya pada kehidupan dan orang-orang, keputusan Anda akan selalu membawa tanda ketakutan. Dan keputusan yang dibuat karena ketakutan pasti menghasilkan hasil yang terbatas. Pernahkah Anda memperhatikan berapa banyak orang bahkan menerima peluang luar biasa, tetapi kemudian merusak segalanya karena kecemasan, ketidakamanan, impulsivitas, atau sabotase diri? Mereka tidak kehilangan uang karena kurangnya teknik, mereka kehilangannya karena kurangnya penyelarasan emosional. Rasa syukur adalah penawar siklus ini. Ketika Anda melatih diri dalam rasa syukur, Anda mengubah pola reaksi Anda. Alih-alih bereaksi secara defensif, Anda merespons dengan keterbukaan. Alih-alih bereaksi dengan kecurigaan, Anda merespons dengan kehadiran. Alih-alih bereaksi tergesa-gesa, Anda merespons dengan konsistensi. Dan ini secara fundamental mengubah cara Anda menangani pekerjaan, uang, hubungan, dan peluang. Sekarang, saya ingin berhenti sebentar di sini, karena jika konten ini beresonansi dengan Anda, jika itu masuk akal dalam hidup Anda, sekaranglah saatnya untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Gerakan sederhana ini membuat semua perbedaan, membantu konten ini terus menjangkau lebih banyak orang yang juga membutuhkan pergeseran mendalam ini. Ketika Anda mendukung saluran ini, Anda memungkinkan pesan ini menjangkau mereka yang mungkin masih terjebak persis di mana Anda pernah berada. Dan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana ini berlaku dalam praktik, dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan orang. Bayangkan seseorang yang bekerja keras mendapatkan gaji mereka, tetapi menjalani setiap akhir bulan dengan perasaan menyesakkan. Setiap kali uang masuk, itu sudah dialokasikan untuk utang, tagihan, dan kewajiban. Orang ini menghabiskan sepanjang bulan mengeluh tentang penghasilan yang terlalu sedikit, bahwa semuanya mahal, dan tidak pernah ada sisa. Hasilnya, mereka hidup dalam ketegangan konstan, mengonsumsi untuk mengurangi kecemasan, membuat pilihan keuangan impulsif, dan dengan demikian mengkonfirmasi skenario yang justru mereka takuti. Sekarang, bandingkan itu dengan seseorang yang menghasilkan jumlah yang sama persis tetapi memulai bulan dengan bersyukur atas apa yang telah masuk bahkan jika itu sederhana. Mereka mengatur, memprioritaskan, tidak bertindak karena keputusasaan, dan tidak panik. Seiring waktu sedikit demi sedikit mulai menumpuk, sedikit itu menjadi tabungan. Tabungan menjadi ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran menjadi kejelasan. Kejelasan menjadi peluang baru. Ini bukan sihir. Itu adalah pola emosional yang menghasilkan pola finansial. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten mempraktikkan rasa syukur menunjukkan tingkat kecemasan yang lebih rendah, kapasitas yang lebih besar untuk membuat keputusan rasional di bawah tekanan, dan peningkatan ketekunan dalam tujuan jangka panjang.
dan ketekunanlah justru yang membangun kemakmuran sejati. Ada juga efek langsung pada tubuh. Rasa syukur mengurangi stres kronis. Kurang stres berarti tidur lebih baik. Tidur lebih baik berarti lebih banyak energi. Lebih banyak energi berarti fokus yang lebih besar. Fokus yang lebih besar berarti lebih banyak hasil. Dan hasil yang berkelanjutan membangun kemakmuran. Semuanya dimulai dari yang tidak terlihat. Ada titik dalam perjalanan saya di mana, bahkan setelah menggeser pola pikir saya masih merasakan ketakutan ketika membuat keputusan yang lebih besar. Salah satu keputusan itu adalah membuka bisnis pembersihan saya sendiri. Sama sekali tidak ada jaminan, sama sekali tidak ada keamanan, tapi ada keadaan internal yang baru. Alih-alih beroperasi dari ketakutan akan kehilangan, saya mulai beroperasi dari rasa syukur karena memiliki kesempatan untuk mencoba. Dan justru keadaan inilah yang memungkinkan saya untuk bertahan pada hari-hari buruk, untuk melayani lebih baik pada hari-hari sulit, dan untuk menjaga disiplin ketika tidak ada yang melihat. Dalam waktu singkat, bisnis sederhana itu menghasilkan lebih dari $100.000 Amerika Serikat bagi saya pada tahun pertamanya. Bukan sapu yang menciptakan itu. Itu adalah keadaan pikiran saat saya memegang gagangnya setiap hari. Rasa syukur tidak hanya mengubah apa yang Anda rasakan, itu mengubah apa yang Anda pertahankan. Dan apa yang Anda pertahankan pasti tumbuh. Ada titik di mana rasa syukur berhenti menjadi sekadar praktik emosional dan berubah menjadi kekuatan strategis. Karena bagaimana Anda merasa menentukan bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda bertindak menentukan segala sesuatu yang Anda bangun. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka gagal karena mereka beroperasi setiap hari dalam keadaan internal ketegangan yang konstan. Mereka bangun sudah lelah, mereka bangun sudah khawatir, mereka bangun mencoba melindungi diri dari hari yang bahkan belum dimulai. Dan ketika seseorang hidup seperti ini, segalanya menjadi beban. Pekerjaan menjadi beban, tagihan menjadi beban, uang menjadi beban, hubungan menjadi beban, masa depan menjadi beban. Rasa syukur melakukan gerakan yang justru sebaliknya. Itu mengangkat beban hidup dan mengubah hidup menjadi penciptaan. Dan ketika hidup menjadi penciptaan, bahkan masalah pun ditafsirkan ulang sebagai bahan mentah. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana dua individu dapat menghadapi kesulitan finansial yang sama dan berakhir dengan nasib yang sama sekali berbeda? Salah satu memposisikan diri sebagai korban, menarik diri, menjadi pendendam dan menyerah. Yang lainnya menata ulang, belajar, menyesuaikan diri, gigih, dan bertumbuh. Perbedaannya bukan pada seberapa besar kekurangan yang ada, melainkan pada kondisi emosional yang dipilih setiap orang untuk menghadapi fase tersebut. Pikiran yang bersyukur tidak akan panik. Pikiran yang tidak bersyukur justru terjerumus dalam kepanikan bahkan sebelum sempat berpikir. Dan kepanikan tidak pernah membangun kemakmuran, ia hanya mempercepat kesalahan. Ada korelasi langsung antara rasa syukur dan kecerdasan emosional. Individu yang bersyukur menunjukkan kendali impuls yang lebih besar, toleransi frustrasi yang lebih tinggi, dan kemampuan yang lebih baik untuk menunda kepuasan instan demi pencapaian yang lebih signifikan di kemudian hari. Dalam praktiknya, inilah yang membedakan mereka yang terus-menerus memadamkan kebakaran keuangan dari mereka yang sedang membangun kekayaan, kebebasan, dan tujuan hidup. Banyak orang berbelanja bukan karena kebutuhan, melainkan karena mereka sedih, frustrasi, merasa hampa, atau tidak aman. Mereka menggunakan uang sebagai anestesi emosional. Mereka membeli untuk meredakan rasa sakit, untuk merasa diterima, untuk membungkam kecemasan mereka. Dan kemudian mereka membayar secara cicilan untuk rasa sakit yang sempat mereka hindari pada saat pembelian. Rasa syukur memutus siklus ini karena ia mengisi kekosongan akibat kekurangan. Ketika Anda belajar merasa utuh dengan yang lebih sedikit, Anda mulai membangun lebih banyak dengan niat yang jelas. Contoh kuat dari seseorang yang secara alami menerapkan pola internal ini adalah Oprah Winfrey. Ia bangkit dari masa kecil yang sangat menantang, yang ditandai oleh kemiskinan, kekerasan dan penolakan. Namun bahkan di tengah kelangkaan, ia secara terbuka
menyatakan mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Bukan sebagai sekadar klise, melainkan sebagai kebiasaan yang tulus. Selama bertahun-tahun, ia mengubah hal ini tidak hanya menjadi filosofi hidup, tetapi juga kekuatan yang dahsyat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Baginya, rasa syukur tidak pernah berarti menunggu hidup membaik sebelum bersyukur, melainkan tentang bersyukur untuk menciptakan ruang agar hidup dapat membaik. Hasilnya adalah salah satu kisah luar biasa tentang kemakmuran, pengaruh, dan pemenuhan pribadi di zaman kita. Sekarang mari kita pertimbangkan sisi lainnya. Ada individu yang mencapai ketenaran, uang, dan pengakuan, namun hidup dalam kehampaan emosional yang abadi, konflik internal, dan perilaku merusak. Tanpa rasa syukur, kemakmuran eksternal tidak dapat menopang kesejahteraan internal. Dan ketika kemakmuran internal runtuh, kemakmuran eksternal pun segera mengikutinya. Tidak ada gunanya menaklukkan dunia dengan hati yang berperang. Hidup selalu menuntut harga atas ketidakseimbangan ini. Penelitian kesejahteraan menunjukkan bahwa orang yang bersyukur melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, insiden depresi yang lebih rendah, dan rasa tujuan hidup yang lebih besar. Tujuan adalah bahan bakar paling ampuh bagi siapapun yang berjuang untuk makmur tanpa menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Kemakmuran tanpa rasa syukur berubah menjadi kecemasan yang rumit. Kemakmuran dengan rasa syukur berubah menjadi pemenuhan yang mendalam. Pertanyaan sederhana dan langsungnya kemudian menjadi, apakah Anda hanya ingin mendapatkan uang, atau Anda ingin membangun kehidupan yang bermakna sambil mendapatkan uang? Karena rasa syukur tidak hanya menarik sumber daya, ia menarik kejelasan. Dan kejelasan mengubah segalanya. Ada titik di mana hidup berhenti menguji kekuatan Anda dan mulai menguji karakter emosional Anda. Hampir tidak ada yang siap untuk tahap ini, karena setiap orang percaya bahwa kemakmuran hanyalah tentang akumulasi. Namun kemakmuran sejati adalah tentang mempertahankan tanpa kehilangan diri sendiri. Rasa syukurlah yang mencegah ego, menghancurkan apa yang telah dibangun oleh usaha. Tanpa rasa syukur, pertumbuhan menjadi kesombongan, pencapaian berubah menjadi perbandingan, uang menjadi instrumen kekuasaan, bukan kebebasan. Dan ketika ini terjadi, kemakmuran itu sendiri mulai bekerja melawan individu. Itulah mengapa Anda melihat kisah-kisah orang yang naik sangat cepat dan jatuh sama cepatnya. Mereka tidak jatuh karena kekurangan bakat, mereka jatuh karena kelebihan gejolak internal. Contoh jelas dari pola ini dapat dilihat dalam perjalanan hidup Mike Tyson. Bakat luar biasa, kesuksesan finansial yang sangat besar sejak awal. Namun hampir tidak ada keseimbangan emosional dan rasa syukur atas prosesnya. Hasilnya adalah keputusan impulsif, konflik yang terus-menerus, kerugian finansial besar-besaran, dan kehidupan yang berayun antara ekstrem. Ini bukan penghakiman, ini adalah gambaran tentang apa yang terjadi ketika kekuatan eksternal melampaui stabilitas internal. Hidup selalu membebankan harga atas disparitas ini, dan harganya sangat mahal. Rasa syukur berfungsi sebagai penyangga antara pertumbuhan dan kehancuran. Ia mencegah Anda mengacaukan kekuasaan dengan keseimbangan. Ia menghentikan Anda dari kekeliruan menganggap uang sebagai identitas. Ia mengingatkan Anda setiap hari bahwa Anda lebih besar dari apa yang Anda miliki, dan bahwa apa yang Anda miliki adalah konsekuensi, bukan definisi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terwujud sangat praktis. Ketika sesuatu berjalan salah, pikiran yang tidak bersyukur terjerumus ke dalam keputusasaan. Pikiran yang bersyukur terlibat dalam analisis. Ketika sesuatu berjalan benar, pikiran yang tidak bersyukur menyerah pada kesombongan. Pikiran yang bersyukur merangkul tanggung jawab. Yang satu bereaksi sebagai korban, yang lain bereaksi sebagai pembangun, dan perbedaan ini mengubah segalanya. Anda mungkin memperhatikan bagaimana beberapa orang, bahkan saat melakukan kesalahan, selalu berhasil pulih lebih cepat, sementara yang lain tampaknya tenggelam dengan setiap rintangan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah struktur emosional. Rasa syukur membangun struktur. Mengeluh mengikisnya. Studi neuroscience menunjukkan bahwa ketika Anda secara teratur mempraktikkan rasa syukur, area otak yang terkait dengan pengambilan keputusan rasional dan kontrol diri akan menguat.
sementara area yang terkait dengan stres kronis mengurangi aktivitasnya. Dalam praktiknya, ini berarti lebih sedikit keputusan impulsif, visi jangka panjang yang lebih luas, dan kemampuan yang lebih besar untuk menolak godaan instan. Dalam istilah finansial, ini berarti lebih sedikit utang yang didorong oleh impuls, investasi yang lebih sadar, dan konsistensi yang lebih besar dalam mengumpulkan sumber daya seiring waktu. Sekarang, amati bagaimana ini berlaku untuk rutinitas harian Anda. Ketika Anda menerima uang tak terduga, apakah Anda bersyukur dan menggunakannya secara sadar, atau Anda menghabiskannya untuk merayakan tanpa berpikir? Ketika kesulitan muncul, apakah Anda bersyukur atas kesempatan untuk belajar, atau Anda mengeluh harus menghadapi masalah lain? Ketika seseorang di sekitar Anda makmur, apakah Anda bersyukur atas inspirasinya, atau Anda membandingkan diri dan meremehkan nilai diri Anda sendiri? Rasa syukur bukanlah tentang berserah diri secara pasif. Ini tentang memilih sikap yang akan Anda gunakan untuk menavigasi pasang surut kehidupan. Dan sikap itulah yang menentukan apakah Anda muncul lebih kuat atau lebih lemah dari setiap fase. Ada kebenaran yang hampir tidak seorang pun ingin dengar. Anda selalu makmur pada tingkat keseimbangan emosional Anda. Tidak ada gunanya mencoba membangun kastil di atas fondasi kecemasan. Tidak ada gunanya mendambakan kebebasan finansial dengan pikiran yang kecanduan kelangkaan. Rasa syukur adalah semen tak terlihat yang menjaga fondasi ini tetap kokoh seiring segala sesuatu tumbuh di sekitarnya. Tanpa itu, struktur apapun, tidak peduli seberapa indah kelihatannya, tetap rapuh secara struktural. Hidup berkembang bagi mereka yang tahu cara mempertahankan apa yang mereka terima, dan hanya mereka yang belajar bersyukur setiap hari, bahkan ketika mereka belum memiliki semua yang mereka inginkan, yang dapat benar-benar mempertahankannya. Ada tingkat kemakmuran yang tidak dapat dibeli, diwarisi, atau dipinjam. Ia hanya dapat dibangun dari dalam. Dan disinilah justru kebanyakan orang tersandung, karena mereka mencoba mengubah realitas mereka tanpa mengubah keadaan internal yang menciptakan realitas tersebut setiap hari. Rasa syukur adalah jembatan antara apa yang Anda jalani sekarang dan apa yang ingin Anda jalani di masa depan. Tanpa jembatan ini, Anda mungkin akan melompat-lompat, mengalami beberapa puncak keuntungan, beberapa momen kelegaan, tetapi Anda selalu kembali ke titik awal emosional yang sama. Dan hidup terus mengulang siklus yang sama sampai Anda memutuskan untuk mengubah polanya. Pertanyaan yang benar-benar penting bukanlah seberapa banyak yang Anda hasilkan, melainkan bagaimana perasaan Anda saat bangun untuk mendapatkannya. Apakah Anda bangun dengan perasaan berperang melawan hari Senin atau menjalin kemitraan dengan hari itu, siap untuk membangun? Apakah Anda bangun dengan perasaan berhutang kepada hidup atau menjalin kemitraan dengannya? Karena emosi yang Anda rasakan saat bangun tidur menentukan jenis keputusan yang akan Anda buat, bahkan sebelum Anda menyadarinya. Dan keputusanlah yang membangun takdir. Rasa syukur bukanlah sekadar pemikiran positif yang hampa. Ini adalah pendidikan ulang fokus. Ini adalah melatih pikiran Anda setiap hari untuk melihat sumber daya di mana sebelumnya hanya melihat ancaman. Ketika Anda melakukan ini, Anda mulai melihat peluang di mana sebelumnya hanya melihat kelelahan. Anda mulai melihat solusi di mana sebelumnya hanya melihat masalah. Anda mulai bertindak dengan keberanian di mana sebelumnya hanya ada keraguan. Dan ini mengubah segalanya. Di tempat kerja, Anda mulai memposisikan diri lebih baik. Dalam keuangan Anda mulai mengatur diri dengan kejelasan yang lebih besar. Dalam hubungan, Anda mulai menghargai daripada menuntut, dan hidup merespons. Hidup selalu merespons. Ilusi terbesar adalah percaya bahwa Anda pertama-tama perlu memiliki untuk bisa bersyukur. Kenyataannya, Anda pertama-tama perlu bersyukur untuk kemudian memiliki secara berkelanjutan. Kemakmuran yang dibangun tanpa rasa syukur menjadi kecemasan yang terakumulasi. Kemakmuran yang dibangun dengan rasa syukur menjadi kebebasan yang terus bertumbuh. Anda mulai menyadari bahwa uang itu penting, tetapi bukan segalanya. Anda mulai menyadari bahwa kenyamanan itu baik, tetapi tidak menggantikan kedamaian. Anda mulai menyadari bahwa bertumbuh itu luar biasa,
tetapi bertumbuh tanpa menghancurkan diri sendiri, bahkan lebih baik. Dan sekarang, saya ingin mengusulkan sesuatu yang sederhana, namun transformatif kepada Anda. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel Anda, sebelum memikirkan masalah, sebelum mengingat tagihan, tuntutan, atau tugas yang belum selesai, Anda akan menuliskan atau mengucapkan dengan lantang 3 hal spesifik yang Anda syukuri pada saat itu. Bukan hal-hal umum, hal-hal nyata, bisa berupa kesehatan Anda, seseorang, sebuah peluang, pelajaran yang didapat, langkah kecil maju, pintu yang terbuka, atau bahkan kesulitan yang mengajari Anda sesuatu. Dan pada malam hari sebelum tidur, Anda akan mengulang prosesnya dengan 3 hal lagi. Dalam 7 hari, Anda akan memberi makan alam bawah sadar Anda dengan 42 afirmasi kelimpahan alih-alih kelangkaan. Dan ini mulai menata ulang kondisi emosional Anda, pola pengambilan keputusan Anda, pandangan hidup Anda. Ini bukan mistisisme, ini adalah pengondisian emosional. Pola pikir yang sama yang mungkin menghambat Anda hari ini, tetapi kini bekerja untuk Anda. Jika Anda melakukan ini dengan jujur, tanpa ironi, tanpa sinisme, tanpa tergesa-gesa, sesuatu akan mulai berubah. Mungkin tidak langsung pada saldo rekening bank Anda, tetapi tentu saja pada tingkat kejelasan, fokus, disiplin, dan keberanian Anda. Dan keempat hal ini, ketika selaras akan membangun setiap kemakmuran yang mampu Anda pertahankan. Hidup tidak hanya merespons apa yang Anda inginkan, ia merespons apa yang Anda pelihara secara emosional, secara konsisten setiap hari. Dan rasa syukur adalah cara paling langsung untuk memicu energi konstruktif tersebut. Mereka yang belajar bersyukur atas hal-hal kecil mempersiapkan diri untuk mengelola hal-hal besar. Sebaliknya, mereka yang meremehkan apa yang mereka miliki pasti akan kehilangan apa yang mereka dapatkan. Kemakmuran sejati bukan sekadar tentang berapa banyak yang Anda kumpulkan. Ini tentang pribadi seperti apa yang Anda kembangkan saat Anda membangun. Dan rasa syukur adalah garis pembeda krusial yang memisahkan kecemasan dari pencapaian, ketakutan dari perluasan, dan sekadar bertahan hidup dari kemakmuran sejati. Ada jebakan halus yang membuat banyak orang percaya bahwa mereka sedang mempraktikkan rasa syukur, padahal kenyataannya mereka hanya berpuas diri. Dan perbedaan ini mengubah segalanya. Berpuas diri berarti menerima kurang dari apa yang mampu Anda alami. Namun rasa syukur adalah mengakui apa yang Anda miliki sekarang tanpa melepaskan potensi Anda untuk membangun lebih banyak. Saya telah menyaksikan individu-individu menggunakan rasa syukur sebagai alasan untuk menghindari pertumbuhan, mengabaikan usaha, atau mengelak dari tanggung jawab. Namun rasa syukur yang otentik justru melakukan yang sebaliknya. Ia menyalakan ambisi yang sehat. Ia memperkuat rasa tanggung jawab Anda. Ia membentengi keberanian untuk mencoba lagi. Karena ketika Anda benar-benar bersyukur, Anda memahami bahwa Anda sudah memiliki keunggulan dengan hidup, sadar, belajar, dan bergerak. Dan mereka yang memahami ini tidak akan pernah berpuas diri dengan kehidupan yang terbatas. Poin penting lainnya adalah bahwa rasa syukur bukanlah perasaan yang hanya diperuntukkan ketika segala sesuatu berjalan baik. Bahkan, kekuatan sejatinya terungkap selama periode tekanan terbesar. Ketika Anda mengalami kehilangan, ketika seseorang mengecewakan Anda, ketika sebuah rencana goyah, ketika tekanan finansial muncul, ketika ketakutan muncul, justru pada saat-saat inilah rasa syukur membedakan mereka yang menjadi dewasa dari mereka yang mengeras. Mereka yang menjadi dewasa belajar dan bertumbuh. Mereka yang mengeras menutup diri, dan mereka yang menutup diri berhenti bertumbuh. Ada pola yang khas di antara individu yang mengalami kemakmuran berkelanjutan. Mereka mengubah frustrasi menjadi penyempurnaan, bukan menjadi pemberontakan. Mereka memanfaatkan rasa sakit sebagai koreksi arah, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Dan ini adalah perilaku yang dapat dipelajari. Setiap kali sesuatu berjalan tidak beres, dan Anda masih bisa mengungkapkan rasa syukur atas pelajarannya, Anda memperkuat bagian pikiran Anda yang membangun solusi dan melemahkan bagian yang memupuk mental korban. Sedikit orang yang menyadarinya, tetapi ada hubungan langsung antara rasa syukur dan identitas.
Anda mulai bertindak selaras dengan siapa Anda percaya diri Anda. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai seseorang yang terus-menerus mengalami kehilangan, Anda akan bertindak secara defensif. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang dalam keadaan pembangunan berkelanjutan, Anda akan bertindak secara ekspansif. Rasa syukur secara fundamental menggeser identitas ini dari dalam. Ia menggerakkan Anda dari sekadar bereaksi terhadap dunia menjadi berpartisipasi aktif dalam penciptaan diri Anda sendiri. Dan ketika identitas ini bertransformasi, segala sesuatu yang lain akan bergeser bersamanya. Dialog internal Anda berubah, sikap Anda berubah, keputusan Anda berubah, posisi profesional Anda berubah, pendekatan finansial Anda berubah, cara Anda menangani kegagalan pribadi berubah. Dan ini pada gilirannya membentuk lintasan yang sama sekali baru. Ada juga poin yang jarang dibahas. Rasa syukur menangkis iri hati. Dan iri hati adalah salah satu racun kemakmuran yang paling merusak. Ketika Anda terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, Anda mulai menghabiskan energi untuk mencoba membuktikan nilai diri Anda alih-alih membangun nilai sejati. Ketika Anda bersyukur, Anda mulai mengambil inspirasi daripada membuat perbandingan. Anda belajar alih-alih bersaing karena ego. Dan ini secara dramatis mempercepat pertumbuhan. Aspek kuat lainnya adalah bahwa rasa syukur mengubah waktu pengambilan keputusan Anda. Pikiran yang cemas mendambakan kepuasan instan. Pikiran yang bersyukur mampu bersabar. Pikiran yang cemas terjun ke setiap kesempatan karena keputusasaan. Pikiran yang bersyukur memilih dengan kesadaran yang lebih besar. Pikiran yang cemas menerima situasi apapun karena takut kehilangan. Pikiran yang bersyukur tahu bagaimana mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Dan kemampuan untuk mengatakan tidak sama ampuhnya dengan kemampuan untuk mengatakan ya. Kemakmuran yang kokoh tidak muncul dari ketergesaan, ia berasal dari konsistensi. Dan konsistensi menuntut stabilitas emosional. Tidak ada pertumbuhan berkelanjutan yang dapat dihasilkan oleh pikiran yang tidak teratur dari dalam. Dan disinilah terletak kebenaran yang banyak orang anggap menantang. Hidup secara konsisten memberikan apa yang kapasitas emosional Anda dapat pertahankan. Jika hari ini Anda merasa seolah-olah Anda kehilangan semua yang mulai Anda bangun, mungkin masalahnya bukan pada peluang itu sendiri. Mungkin terletak pada seberapa banyak lagi Anda perlu memperkuat rasa syukur untuk benar-benar mempertahankan apa yang datang kepada Anda. Kemakmuran tidak hanya menguji kompetensi Anda, ia menguji keseimbangan Anda. Dan keseimbangan muncul dari pengakuan harian akan nilai perjalanan, bahkan ketika tujuan masih belum terlihat. Rasa syukur tidak membuat Anda berpuas diri, ia membuat Anda stabil, dan individu yang stabil dapat membangun apapun. Akan tiba momen penting ketika seseorang menyadari bahwa hambatan sejati bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan hubungan emosional mereka dengan keadaan tersebut. Dan kesadaran ini sekaligus membebaskan dan tidak nyaman, karena ia menghilangkan alasan dan menyerahkan kendali. Rasa syukur adalah tentang secara diam-diam mengambil kendali ini. Ia tidak membuat keributan, ia tidak menarik perhatian, namun ia mengubah segalanya dari dalam. Banyak orang percaya dunia akan menghormati mereka setelah mereka memperoleh lebih banyak uang, status, atau visibilitas. Namun dunia mulai menghormati Anda ketika Anda mulai menghormati diri sendiri secara emosional. Dan rasa syukur berdiri sebagai salah satu bentuk penghormatan diri yang paling mendalam yang dapat dibayangkan. Karena ia menyatakan, saya mengakui asal-usul saya menyadari apa yang telah saya atasi, dan saya menghargai nilai perjalanan saya, meskipun belum sempurna. Pengakuan ini secara fundamental mengubah perilaku Anda. Mereka yang mengenali nilai diri mereka tidak merendahkan diri. Mereka yang mengenali nilai diri mereka tidak menyabotase diri. Mereka yang mengenali nilai diri mereka tidak berpuas diri dengan sisa-sisa emosional, finansial, atau eksistensial. Dan pergeseran mendalam ini mengubah energi yang Anda bawa saat memasuki sebuah ruangan, bercakap-cakap dengan orang lain, menutup kesepakatan, mencari peluang, menegaskan diri secara profesional, atau menegosiasikan nilai Anda. Rasa syukur secara fundamental menata ulang kehadiran Anda.
Aspek lain yang jarang diperhatikan adalah bahwa rasa syukur memurnikan masa lalu emosional. Banyak individu menyimpan dendam, rasa bersalah, penyesalan, rasa malu atas keputusan masa lalu, kegagalan atau pilihan yang salah arah, dan selama ini tetap tidak tertangani. Seseorang berusaha untuk makmur dengan hati yang berat, tetapi tidak mungkin mencapai kemudahan finansial saat terbebani oleh beban emosional lama. Rasa syukur memungkinkan Anda untuk melihat ke belakang tanpa terperangkap oleh apa yang telah berlalu. Ia mengubah kesalahan menjadi pengalaman, rasa sakit menjadi kedewasaan, dan kehilangan menjadi pembelajaran. Mereka yang tidak bersyukur atas masa lalu mereka, bahkan bagian-bagian yang menantang, tetap terperangkap mencoba memperbaiki hari kemarin dan kehilangan kekuatan untuk membangun hari esok. Ada juga hubungan langsung antara rasa syukur dan rasa kelayakan. Banyak yang mengklaim ingin makmur, tetapi jauh di lubuk hati, mereka merasa tidak layak untuk itu. Mereka membawa rasa bersalah yang tak terlihat karena menginginkan lebih. Perasaan bahwa mengharapkan sesuatu yang lebih baik adalah egois, ambisi yang salah arah, atau pengkhianatan terhadap akar mereka. Rasa syukur menyelesaikan konflik internal ini. Ketika Anda mengungkapkan terima kasih atas apa yang sudah Anda miliki, Anda memahami bahwa kemakmuran bukan tentang mengkhianati siapapun. Ini tentang menghormati kisah Anda sendiri. Ini tentang memanfaatkan peluang yang telah diberikan hidup kepada Anda. Ini tentang memperluas apa yang telah dipercayakan kepada Anda. Dan mereka yang menghormati apa yang telah mereka terima, mempersiapkan diri untuk menerima lebih banyak lagi. Rasa syukur bukanlah penyerahan diri. Ia adalah keselarasan dengan martabat bawaan Anda. Efek ampuh lainnya adalah bahwa rasa syukur menggeser persepsi Anda tentang waktu. Pikiran yang cemas berdiam di masa depan. Pikiran yang penuh dendam berlama-lama di masa lalu. Pikiran yang bersyukur hidup di masa kini. Dan di saat inilah keputusan nyata dibuat. Di saat inilah Anda belajar, bekerja, berinvestasi, memilih, menyesuaikan, dan membangun. Mereka yang terperangkap di masa lalu menjadi lumpuh. Mereka yang terobsesi dengan masa depan jatuh ke dalam keputusasaan. Mereka yang hidup di masa kini membangun langkah demi langkah. Kemakmuran tidak dibangun melalui lompatan emosional. Ia ditempa melalui tindakan yang konsisten. Dan konsistensi hanya ada ketika pikiran Anda berada di saat ini. Rasa syukur membawa Anda ke saat ini. Dan di saat ini Anda memiliki kekuatan. Di luar saat ini Anda hanya memiliki kecemasan atau penyesalan. Ada juga detail halus yang mengubah seluruh jalan hidup. Individu yang bersyukur menavigasi keheningan pertumbuhan dengan lebih efektif. Tidak setiap tahap kemakmuran itu bising atau terlihat jelas dari luar. Ada periode-periode ketika Anda menanam, menyesuaikan, belajar, membuat kesalahan, dan menyempurnakan. Semuanya sebagian besar tidak terlihat oleh orang lain. Pikiran yang tidak bersyukur menjadi frustrasi selama fase ini. Ia mendambakan tepuk tangan instan. Ia menuntut kepuasan instan. Pikiran yang bersyukur memahami kecepatan alami prosesnya. Dan dengan demikian, ia lebih baik menanggung fase pembangunan yang tidak terlihat. Mereka yang menyerah lebih awal hampir selalu melakukannya bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan karena mereka tidak dapat mentolerir keheningan sebelum hasilnya terlihat. Dan rasa syukur justru memperkuat ketahanan yang tak terlihat ini. Pada titik tertentu, Anda akan menyadari bahwa kemakmuran bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah keadaan yang progresif. Ia adalah sesuatu yang secara bertahap terbentuk di dalam hingga meluap keluar. Dan begitu Anda memahami ini, Anda berhenti mengejar hasil dengan putus asa dan mulai berjalan mantap menuju mereka. Rasa syukur tidak mempercepat garis waktu kehidupan. Namun, rasa syukur mencegah Anda kehilangan arah dalam perjalanan seiring waktu berjalan. Dan itu, dengan sendirinya merupakan kekayaan yang sangat bernilai. Ada transisi tenang yang terjadi ketika rasa syukur tidak lagi sekadar latihan mental, melainkan menjadi cerminan otomatis dari jati diri Anda. Pada titik ini, Anda tidak perlu lagi memaksakan diri untuk bersyukur. Perspektif Anda bergeser, filter Anda berubah, dan ketika filter Anda berubah, realitas yang Anda pahami pun turut bertransformasi. Anda mulai menyadari bahwa bukan hanya pencapaian besar yang menopang kemakmuran,
melainkan kebiasaan halus yang tak terlihat, yang tak seorang pun puji. Cara Anda bereaksi terhadap penundaan, kritik, penolakan, kehilangan, frustrasi, atau penantian. Reaksi-reaksi inilah yang menjadi indikator sejati tingkat kemakmuran internal Anda. Banyak orang percaya bahwa mereka akan bersyukur setelah menjadi kuat, padahal kebenarannya adalah mereka baru akan menjadi kuat ketika belajar bersyukur, bahkan saat mereka masih lemah. Sebab, pada tahap inilah pikiran dibentuk, pada tahap inilah identitas dipadatkan, pada tahap inilah Anda memutuskan apakah akan menjadi seseorang yang hanya sekadar menolak, atau menjadi seseorang yang aktif membangun. Perubahan mendalam lainnya yang dibawa rasa syukur adalah dalam hubungan Anda dengan upaya. Pikiran yang tidak bersyukur akan merasa lelah bahkan sebelum memulai. Pikiran yang bersyukur mungkin mengalami kelelahan, tetapi tidak akan memberontak terhadap prosesnya. Ada perbedaan besar antara kelelahan fisik dan kelelahan emosional. Kelelahan fisik dapat diatasi dengan istirahat, namun kelelahan emosional berasal dari perasaan bahwa tidak ada yang berarti. Rasa syukur mengembalikan makna. Ketika ada makna, upaya tidak akan menghancurkan, ia akan mengubah. Anda mulai memahami bahwa tidak setiap hari akan mudah, tetapi setiap hari bisa memiliki tujuan. Tidak setiap hari akan meraih kemenangan, tetapi setiap hari bisa membangun. Dan pergeseran persepsi ini mencegah Anda meninggalkan proyek di tengah jalan. Kebanyakan orang menyerah bukan karena kegagalan, tetapi karena mereka kehilangan arah tujuan. Rasa syukur melindungi tujuan itu. Ada juga efek yang halus namun sangat kuat. Rasa syukur mengubah cara Anda memandang diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Orang yang tidak bersyukur akan terus-menerus membandingkan dirinya. Sebaliknya, orang yang bersyukur berfokus pada pengembangan diri. Yang satu bersaing dengan dunia, yang lain membangun di dalam dirinya. Saat Anda membandingkan diri, Anda akan selalu menemukan seseorang yang lebih baik, lebih cepat, lebih kaya, lebih menonjol. Hal ini memicu perasaan rendah diri atau kesombongan, dua racun bagi kemakmuran. Ketika Anda berfokus pada pengembangan diri, Anda menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Kecil, tenang, konsisten, dan kemajuan yang berkelanjutan akan selalu mengungguli desakan emosional. Rasa syukur juga mengubah cara Anda menyikapi peluang. Pola pikir kelangkaan melihat setiap peluang sebagai satu-satunya jalan keluar. Namun, pikiran yang bersyukur memandang peluang sebagai alat. Pola pikir kelangkaan cenderung terlalu cepat terpikat. Pikiran yang bersyukur mengevaluasi dengan lebih matang. Pola pikir kelangkaan muncul karena takut kehilangan. Pikiran yang bersyukur memilih dengan kejelasan tujuan. Dan perbedaan inilah yang mencegah Anda membangun di atas fondasi yang rapuh. Tidak semua yang berkilau itu berharga. Tidak setiap kesempatan adalah jalan yang tepat. Kemampuan untuk menunggu adalah akibat langsung dari rasa syukur. Karena mereka yang menghargai nilai momen saat ini tidak akan panik akan hari esok. Pada akhirnya, kemakmuran sejati berarti belajar berjalan dengan hati yang selaras dengan pertumbuhan. Dan rasa syukur adalah keselarasan itu. Ia tidak menghilangkan tantangan. Namun rasa syukur memastikan Anda mampu melewati semua itu tanpa kehilangan jati diri. Sebab, ketika Anda kehilangan diri secara internal, tidak ada keuntungan eksternal yang benar-benar dapat menggantikan. Tetapi ketika Anda menemukan diri secara internal, setiap keuntungan eksternal hanyalah menjadi konsekuensi alami. Dan seiring semua ini terbentuk di dalam diri Anda, satu kebenaran mulai terungkap. Rasa syukur tidak hanya mengubah apa yang Anda rasakan. Ia secara perlahan mengarahkan kembali jalur keputusan, kebiasaan, dan takdir Anda. Terkadang orang terdekat Anda berada persis di posisi Anda sebelumnya. Diam-diam berjuang melawan ketakutan, utang, rasa tidak aman, kecemasan, dan perasaan mengganjal bahwa hidup bisa menawarkan lebih banyak, tetapi mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin video ini adalah pesan yang tepat yang dibutuhkan untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri mereka. Jadi jika ini menggugah Anda, bagikan konten ini sekarang juga dengan seseorang yang istimewa yang Anda yakini perlu mendengar ini. Terkadang,
Satu tindakan sederhana dari Anda bisa menjadi awal dari titik balik besar dalam hidup seseorang. Dan saat Anda melakukan ini, tetaplah perhatikan langkah-langkah selanjutnya, karena transformasi tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan terungkap melalui konsistensi. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Saya akan menemui Anda di video berikutnya.